Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Benteng Api Teknik Tbk atau bisa disingkat menggoda emiten yaitu BATL. Manufaktur dan perdagangan produk refraktori material tahan api dan insulasi tahan panas beserta J. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan merupakan produsen bata tahan api, semen tahan api, dan monolitik refraktori yang meliputi castable refraktori, plastik refraktori, refraktori mortal, dan lain-lain. Perusahaan juga memiliki spesialisasi pada engineering dan kontraktor di bidang refraktori dan insulation. Perusahaan menyediakan produk-produk refraktori untuk kebutuhan konsumen dalam berbagai industri, seperti industri besi dan baja, industri pelabuhan aluminium dan tembaga, nikel dan semetal, industri semen dan kapur, industri petrokimia dan pupuk, industri minyak dan gas, industri pembangkit listrik, industri pengolahan kertas, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Kebalan 2 nomor 103A Surabaya, Jawa Timur 60222. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http bentengapi.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, manufaktur yaitu tahan api ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, bata tahan api ini teman-teman. Semen plastik tahan api itu. Jadi dia ini menjual nama tuh plastik tahan api semennya itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 620 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20,50%. Harga penawar rentang dari 100 sampai 115. Dana diperoleh sekitar 62 miliar sampai 71 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 17 Mei sampai 21 Mei tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 3 Juni sampai 6 Juni tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 6 Juni tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Juni tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu HD, KGI Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan dan juga mendapatkan waran di mana satu saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 36,93% akan digunakan perusahaan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terapresiasi. Yang kedua, sekitar 9,56% akan digunakan perusahaan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan. Yang ketiga, sekitar 5,42% akan digunakan perusahaan untuk pembelian peralatan laboratorium. Yang keempat, sekitar 6,54% akan digunakan perusahaan untuk pembelian mesin produksi. Sisanya sekitar 41,55% akan digunakan sebagai operasional expander OPEX berupa persediaan barang jadi dan bahan baku. Sedangkan dana yang akan diperoleh perusahaan dari hasil pelaksanaan waran C1 seluruhnya akan digunakan perusahaan untuk modal kerja perusahaan. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO, nilai nominalnya itu 20 per saham. Nah, ini saya buat program SA-nya teman-temannya termasuk ya itu. Nah, megang lamanya yaitu ada Ridwan, Sugeng, Anwar, Eka Dana, lalu Masyarakat, dan juga SA. Nah, jumlah yang akan disetorkan penuh nanti sekitar 3 miliar 25 juta lembar saham. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini nanti akan disetorkan ke Bursa Efek Indonesia itu. Oke, kita lanjut ke pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum ini. Nah, kita langsung saja teman-temannya. Berdasarkan surat pernyataan Eka Dana Suryadi tanggal 5 Desember tahun 2023, Eka Dana Suryadi menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif. Itu dia. Nah, dia tidak boleh mengalihkan sahamnya ya teman-temannya itu. Nah, berdasarkan surat pernyataan tanggal 21 Maret tahun 2024,
Ridwan selaku pengendali perusahaan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan sekurang-kurangnya 1 tahun setelah pernyataan pendaftaran perusahaan menjadi efektif. Nah itu dia. Oke, coba kita lihat dulu. Ridwan dan Eka Dana Suryadi katanya nggak boleh mengalihkan untuk sahamnya teman-temannya itu. Nah jadi mereka ini tidak boleh mengalihkan sahamnya selama 8 bulan dan juga 1 tahun untuk si Ridwan ini. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke struktur kepemilikan perusahaan ini. Nah ini dia teman-teman. Nah ini Ridwan ya. Ini Sugeng Suryadi, Anwar Dianto, Eka Dana Suryadi. Nah ini dia. Ini adalah struktur kepemilikan perusahaan ini teman-teman. Ini yang akan IPO, yaitu PT Benteng Putra Indonesia. Ini anaknya juga PT Benteng Api Elaktino itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya. Kita lihat asetnya teman-temannya. Kita langsung saja total asetnya dari tahun 2020 dalam bentuk rupiah. Kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 untuk total asetnya ini mengalami penurunan, dan juga di tahun 2023 sampai di bulan November nyata mengalami penurunan juga itu. Lalu kalau kita lihat untuk total hutangnya teman-temannya, untuk jangka pendek dulu kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan. Nah di tahun 2023 menurun lagi dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih untuk jangka pendeknya untuk utang itu mengalami penurunan. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Di tahun 2022 menurun lagi. Tapi di tahun 2023 dia mengalami peningkatan itu. Jadi kalau kita lihat untuk total hutangnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 dan di tahun 2023 nyata mengalami penurunan untuk nama itu hutangnya itu. Untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Nah, dalam bentuk rupiah ya, sampai di bulan November tahun 2023. Kita lihat untuk pendapatan usahanya. Untuk di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 meningkat lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai di bulan November. Kalau kita lihat sih lumayan ya mengalami peningkatannya di tahun 2023 nih. Untuk beban pokoknya pastinya mengalami peningkatan juga ya teman-teman ya. Tapi di tahun 2023 ini agak sedikit menurun ya untuk beban pokoknya ya itu. Oke, kita lanjut lagi untuk laba kotornya. Kalau kita lihat sih ya pastinya mengalami peningkatan juga ya itu. Nah kita langsung saja yaitu laba neto tahun periode berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan lagi. Nah coba kita bandingkan di tahun 2022 dan di tahun 2023 sampai di bulan November. Kalau kita lihat sih nyata mengalami penurunan ya teman-temannya itu dia. Ya mungkin dan ini mengalami penurunannya nih di laba usahanya nih. Nah ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya. Kalau kita lihat ya untuk rasio keuangannya nih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan lagi. Nah coba kita bandingkan di tahun 2022 dan di tahun 2023. Kalau kita lihat sih nyata dia sedikit mengalami penurunan ya teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat sih untuk laba rugi bruto pendapatannya juga dia mengalami peningkatannya stabil ya kalau kita lihat itu. Oke. Nah, ini juga sama ya teman-teman tuh. Oke, kita masuk ke kebijakan dividen. Oke, kita langsung saja. Dengan mengindahkan ketentuan di atas, perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen cash sebanyak-banyaknya 50% dari total laba bersih tahun berjalan perusahaan mulai tahun buku 2024. Artinya tahun 2024 ini ya tahun bukunya. Nggak tahu kapan dia mau bagi dividennya, apakah di tahun 2025 bulannya kita nggak tahu ya. Dia mau bagi dividen sekitar 50% dari dividennya. Itu dia teman-teman. Nah tapi sesuai dengan kebijakan nama tuh nanti. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke policy BATL di tahun 2022. Kita lihat untuk harga di 100 dan juga 115. Untuk PBP nya di 100 yaitu 4,69 kali, untuk di 115 yaitu 5,40 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 24,50 kali, untuk di 115 yaitu 28,17 kali. Untuk BP sama 21,31,
Untuk dolnya juga sama 79,24%. Untuk juga sama 19,16%. Untuk EPS 4,08. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 3 miliar. Untuk ekuitas yaitu 64,4 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 12,3 miliar. Untuk total hutangnya 51 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 302 miliar. Untuk market cap di 115 yaitu 347 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy untuk BATL ini cukup menarik ya teman-temannya. Oke, coba kita bandingkan di tahun 2023 untuk policy-nya jika disetahunkan untuk laba bersihnya. Untuk harganya sama ya, di 100 dan juga di 115. Untuk PBP-nya 4,24 kali di 100 dan juga di 115 itu 4,88 kali. Untuk PEL-nya di 100 yaitu 29,75 kali. Untuk di 115 itu 34,21 kali. Untuk BP-nya sama 23,57. DOL juga sama 58,11%. Untuk OI-nya 14,26%. Untuk EPS 3,36. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh ada 3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 71,2 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2023 jika disetahunkan 10,1 miliar. Untuk total hutangnya yaitu sekitar 41,4 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 302 miliar. Untuk market cap di 115 yaitu 347 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 cukup menarik di tahun 2023 ya teman-temannya untuk policy ini. Agak sedikit menurunnya untuk PBP-nya itu. Nah, menurut teman-teman gimana untuk policy ini itu. Oke. Kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham BATL dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya, seperti yang kita lihat tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan juga belanja modal tadi itu. Yang seperti tadi kan mau beli nama tuh tanah tadi ya, tapi yang terapresiasi tadi itu. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham BATL adalah HD. Secara histori, jika sendirian terakhir agen tutup zona hijau. Kalau collab pastinya bervariasi untuk pergerakannya. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya. Nah, kita lihat untuk sendirian OBMD nyata 2 kali ALB. Untuk CAP 1 kali A. Nah, kalau kita sih rata-rata sih untuk di tahun 2020 A semua, di tahun 2021 ALB-nya tas dengan OBMD ALB. Kalau di tahun 2022 kalau kita lihat sih A semua ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk di tahun 2023 bervariasi. Bimbel 6 kali ALB. Untuk Pitul kuning men ALB dikarenakan papan aksesasi ya. Jati bisa 2 kali A. Nah, ini 1:1 nih. Nah, kalau kita lihat untuk warnanya sama ya teman-temannya itu. Untuk Do 5%, untuk Plok 13%, SLK 4 kali A, Koka 32% itu. Nah, kalau kita sih cukup menarik ya di tahun 2023. Coba yang baru IPO di tahun 2024 seperti MPix, untuk warnanya aja bisa 1 kali A ya. Untuk agen, nah agen yang baru IPO 13% dia sendirian teman-teman. Untuk baik 2 kali ALB. Nah, baik ini collab ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat dan simpulkan ya banyak bervariasi ya untuk nama tuh yang dibawa oleh HD ini. Ya, dan juga kita sudah tahu ya agen kemarin tuh Guyul ini ya bandar MG ya teman-temannya. Dia si bandar MG itu nembok di ala, taunya diguyul oleh HD sendiri, emitennya sendiri itu. Nah, jadi kemungkinan besar untuk BATL ini bisa saja tidak lock ala dia teman-teman. Paling enggak dia ditutup di zona hijau, kebuka alanya itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat, bersama listing saham BATL memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang sangat menarik. Itu dia. Nah, yang menariknya nih ada warannya teman-teman. Itu dia. Dan juga saat ini belum ada IPO lain. Kemungkinan bisa saja digoreng untuk saham BATL ini itu. Yang kelima, IPO saham BATL ponsel lumayan. Tapi lihat record HD hari pertama sering banget nama itu distribusi atau jualan di hari pertama. Tapi kalau ada waran, biasa sih waran dulu dia distribusi baru besoknya induknya. Oke, coba kita lihat dulu ya teman-temannya. Nah, ini saya ada juga ringkas ya. Seperti Plok,
kita lihat ada walan juga ya. Nah nyata dia di hari pertama tetap nama itu distribusi HD. Untuk SLK kalau kita lihat sama distribusi dari pertama. Untuk Koka juga sama HD distribusi. Koka nih ada walan nggak ya? Koka nggak ada walan, oke lah, artinya dia nggak ada walan distribusi dari pertama. Untuk SLKW untuk walannya nyata hari pertama distribusi. Ya meskipun kalau kita lihat sih untuk HD ini sepertinya sih retail ya teman-temannya, dia sedikit ini tuh. Oke kita lanjut lagi. Untuk CBLE di hari pertama distribusi dia atau jualan dia untuk HD. Tapi untuk walannya juga sama distribusi juga dia itu. Oke kita lanjut lagi. Nah yang baru nih MPix ya teman-temannya. Kalau kita lihat untuk walannya di hari pertama distribusi dia, tapi bisa digoreng lumayan juga sih. Kemarin kita lihat teman-temannya untuk MPix W ini untuk walannya. Sedangkan untuk MPix untuk induknya di hari pertama tidak distribusi. Artinya kalau ada walan dia distribusi di hari pertama dia walan dulu, baru lanjut kita lihat untuk besoknya nyata si HD baru distribusi dia teman-teman. Artinya untuk HD ini cukup menarik, bisa saja dia log Allah atau ditutup di zona hijau, tapi dia distribusi dulu walannya itu. Oke kita lanjut lagi. Baik juga kalau kita sih di hari pertama nyata ada juga distribusi teman-temannya, nggak tahu nih apakah retail atau underwaternya. Tapi kalau kita lihat untuk walannya nggak kelihatan sama sekali ya, ada nih HD. Nah nyata dia distribusi juga itu. Nah jadi untuk HD ini ya kita banyak bervariasi ya. Untuk nama tuh ikutnya ada ditutup A, ada ditutup di zona hijau, ada ALB, ada juga di merah, ada juga di kuning. Nah mungkin paling cocoknya kalau misalkan nggak ala untuk BATL ini, lebih baik nama tuh kita memanfaatkan momentum jangka pendek aja, yaitu IPC aja, yang penting cuan itu. Misalkan tidak log A, kita IPC aja, yang penting cuan. Ingat teman-teman, pasti ada juga bandar MG. Kemungkinan bandar MG itu nggak mau nembok lagi, karena trauma di hagian aja si HD nama tuh dihajarnya, dia distribusi dari atas. Nah jadinya kemungkinan besar sih si MG itu nggak mau nembok kemungkinan itu, atau ada bandar lain yang mau nembok itu. Dan juga hati-hati sama bandar IN, pastinya bandar IN ikut karena juga ada walannya, pastinya dia buang di hari pertama, pastinya kuat banget sama tuh guyuran. Contohnya aja seperti kemarin teman-teman, seperti Sol aja dia yang buang teman-teman, kuat banget ya sampai alnya kebongkar. Kemungkinan besar sih untuk BATL ini kalau dia open lock A pastinya kebongkar sih alnya. Tapi ketika bongkar A itu antara dia lock A lagi atau tidak. Tapi kalau kita lihat untuk studi kasus seperti yang lain, rata-rata sih seperti Hagen aja gak jadi ditutup di A dia. Kalau Epic sih dia langsung lock A dia, gak kebuka A nya itu, jadinya gak ini dia jatuh ke bawah. Ya Hagen ini dikarenakan dia ditutup di zona hijau karena si underwater itu distribusi. Sedangkan untuk BATL ini ada walannya, kemungkinan besar sih kalau ada walannya tuh dia distribusi dulu walannya di hari pertama, baru induknya itu. Gak mungkin dia langsung mau distribusi semua di hari pertama. Kemungkinannya kalau distribusi paling sedikit sih untuk induknya. Itu sih menurut saya sih teman-teman. Ini aja kalau kita sih Jati dia bisa 2 kali A, ada walan juga 1:1 ya, tapi ini collab ya teman-temannya itu ya. Sedangkan kalau untuk BATL ini sendirian ya, gak tahu sih apakah akan tambah underwater lagi atau tidak. Kalau ada tambahan underwater lagi, saya akan bahas lagi untuk purpose-nya teman-temannya itu. Kalau ada tambahan lagi, kalau misalkan underwaternya bagus, pastinya cukup menarik lagi, pastinya bisa saja lock A teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham BATL yang akan IPO nanti teman-teman. Nah mungkin teman-teman tanya kapan ada IPO di bulan Juni. Ini dia, ini sudah muncul BATL mau IPO dia ya. Semoga saja ini bisa ngasih cuan kita luar biasa ya teman-teman, apalagi ada walannya. Semoga saja bandar mau goreng walannya, tapi tetap hati-hati ya teman-teman jika mau main walan ya. Paling enak tuh ya cuma satu, YPC aja, yang penting cuan aja ketika air kebongkar. Jadi kita nggak tahu dipikirkan lagi, misalkan dia A lagi sudah, yang penting kita sudah cuan daripada kita nggak ikut sama sekali
Itu aja. Untuk BTL ini kemungkinan besar sih masih bisa kasih cuan ini teman-teman. Yang penting teman-teman tuh pantau saja. Itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham BTL ini. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.